Penyesalan suami arogan. Bab 21. Mas, emang ada apa? Mas Kayak pamit mau perang? Tanya Davia berubah cemas. Semua pekerjaan aku ada resikonya. Jika terjadi sesuatu kepadaku, ketahuilah kalau aku sangat mencintaimu, Davia. Aku tergila-gila padamu sayang dan ini salah satunya. Dia yang membuat aku selalu ingin cepat pulang, ujar Haikal sambil menunjukkan bagian inti Davia. Entah kapan, baju Davia sudah raib dari tubuhnya karena Haikal melakukannya sambil bicara dengannya. Siang itu mulai lagi dengan percintaan panas. Kamar tamu itu rupanya tidak dilengkapi dengan peredam suara hingga sayup-sayup. Melihat Haikal dan Davia tidak keluar kamar dalam waktu yang lama, membuat Nenek Anissa meminta pelayannya untuk tidak melintas di depan kamar tamu tersebut. Beberapa pelayan menuruti permintaan majikannya dan memberitahukan yang lainnya. Nenek Anissa kembali ke kamarnya. Celia yang menunggu untuk memberi oleh-oleh pada kakak iparnya itu berjalan nyelonong ke arah kamar Haikal. Pelayan Yuni harus menarik tangan gadis itu untuk menjauhi kamar itu. Nona Celia, mau kemana? Cegah Yuni. Aku mau menemui kakak iparku, Davia, jawab Celia. Jangan sekarang, ucap Yuni. Emang kenapa? Aku hanya ingin memberikan oleh-oleh dari Aceh untuk Kak Davia. Iya, aku tahu. Tapi tidak untuk saat ini, jawab Yuni. Emang ada apa sih? Kamu ribet banget deh. Kenapa harus larang-larang aku? Omel Celia. Mereka sedang main. Apakah Nona tidak mengerti? Ujar pelayan Yuni gregetan. Ya kalau sedang main gak apa-apa. Yang penting gak sedang berantem, ujar Celia dengan polosnya sambil menghempaskan tangan Yuni. Non. Justru mainnya sambil berantem. Kenapa sih susah banget dibilangin? Gerutu Yuni yang sudah tidak sabaran menghadapi kepolosan Celia yang belum mengerti dunia dewasa karena ia hanya menghabiskan waktunya di pesantren. Jadi, otaknya belum terkontaminasi dengan urusan dewasa apalagi mendengar istilah-istilah aneh yang diartikannya secara harafiah. Tidak lama kemudian, Haikal sudah keluar dari kamar dan pergi terburu-buru menuju mobilnya. Sementara Davia yang masih kelelahan di dalam kamar belum mau beranjak dari tempat tidur karena tubuhnya masih lelah. Ia hanya mengunci pintu kamarnya dan kembali merebahkan tubuhnya karena terasa pegal semua. Melihat Haikal pergi sendiri dengan mobilnya, membuat Celia begitu girang. Ia pun segera berlari menuju kamar Davia. Tok, tok. Davia tersentak dan buru-buru mencari gamis dan jilbabnya. Ia harus menyembunyikan pakaian dalamnya karena tidak sempat memakainya. Ketukan pintu itu kembali terdengar dan Davia berjalan sedikit lambat karena bagian intinya terasa sangat perih karena kenakalan suaminya. Ia sebentar. Davia membuka pintu sambil mengatur nafasnya yang sempat tersendat. Kamu dek, masuklah. Davia melebarkan pintu kamarnya dan mempersilahkan Celia masuk. Kak Davia abis main apa sama Kak Haikal? Tanya Celia dengan polosnya. Apa? Sentak Davia mendengar pertanyaan polos Celia. Iya Kak Davia. Tadi aku mau ke sini, tapi kata Mbak Yuni, kalau kalian sedang main sambil berantem, emang ada kak orang main sambil berantem? Apa itu sama saja bercanda sambil tonjok-tonjokkan? Tanya Celia membuat Davia tersedak dengan liurnya sendiri. Oh, tadi hanya ngobrol saja karena Mas Haikal ada keperluan penting. Aku disuruh tunggu di sini dan Mas Haikal akan menjemput aku nanti malam,
ucap Davia agar Celia tidak lagi bertanya apapun lagi padanya. Asyik. Berarti Celia punya teman ngobrol, ucap Celia sumringah. Tidak lama ada pesan masuk di ponsel Davia dari Arlen. Davia membacanya dan jantung berdetak kencang dengan air mata yang terus terurai membuat Celia panik. Kak Davia, ada apa? Kenapa menangis? Tanya Celia ikut menangis. Wajah cantik Davia berubah sendu. Ia segera beranjak keluar dari kamarnya menuju kamar kakek Abdullah. Celia membuntutinya sambil bertanya ada apa. Mulut Davia terasa terkunci. Ia tidak bisa menjelaskan pada adik iparnya itu karena pikirannya saat ini sedang buntu. Ia hanya ingin penjelasan dari kakeknya. Baru saja ia mengetuk pintu kamar kakeknya, pria itu sudah membuka pintunya dan wajahnya sempat tersentak melihat cucu menantunya menatapnya dengan penuh tanya. Apakah kamu sudah mengetahuinya, Davia? Tanya kakek lirih. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada Mas Haikal, kakek? Tanya Davia dengan hati yang sudah teriris lagi perih. Kebahagiaannya terus teruji entah sampai kapan. Kisah manis yang ditorehkan dengan suaminya belum terlalu lama dan sekarang datang menyapa lagi dengan berita yang sangat menyakitkan. Kakek Abdullah melihat ke arah Celia. Ia tidak bisa mengatakan apapun sebelum Celia meninggalkan mereka. Davia yang mengerti tatapan itu membujuk Celia untuk meninggalkan mereka. Celia, bisa kakak bicara hal penting tanpa kamu, sayang? Pinta Davia lembut. Baiklah. Celia menurut dan masuk ke kamarnya dengan sangat penasaran lagi khawatir. Apa yang terjadi, kakek? Tanya Davia yang sudah duduk di ruang keluarga dengan jantung yang berdebar. Apa yang kamu ketahui, Davia? Tanya kakek yang tidak ingin langsung menjelaskan semuanya pada Davia karena rahasia ini adalah urusan klan para mafia yang memperebutkan pasar gelap demi mendapatkan keuntungan besar. Mas Haikal tertembak dan sekarang sedang dalam pencarian polisi, jawab Davia. Hanya itu? Tanya kakek lagi. Bagian itu sudah cukup bagiku untuk mengetahui semuanya. Apa yang dilakukan Mas Haikal selain menjadi pengusaha, kakek? Tanya Davia setengah mendesak. Temui suamimu dan tanyakan sendiri padanya. Jangan melakukan gerak-gerik yang mencurigakan agar tidak terendus media lagi aparat kepolisian, ucap kakek Abdullah membuat Davia makin kesal. Di mana aku harus menemuinya, kakek? Kalau rumah sakit, itu tidak mungkin bukan? Tanya Davia. Di villa rahasia milik keluarga ini. Maksudku untuk saat ini villa itu yang tahu Haikal dan kakek. Nenekmu Anissa tidak mengetahuinya karena itu menyangkut pekerjaan kotor kami, ucap kakek Abdullah lalu memberi kunci mobil anti peluru untuk Davia gunakan untuk menemui Haikal. Gunakan mobil kakek dan pergilah ke apartemen lama yang dulu kalian tempati. Helikopter sudah menunggumu untuk mengantar kamu ke villa rahasia itu. Kamu mengenakan cadar dan polisi tidak mengenali siapa istri Haikal. Jadi itu kelebihanmu karena bisa mengelabuhi polisi, ucap kakek Abdullah. Dengan tangan gemetar Davia segera mengambil kunci itu. Ia mengambil tasnya dan berangkat menuju apartemen lama. Setibanya di sana Davia langsung menuju lift yang membawanya langsung ke atap gedung untuk menumpang helikopter milik suaminya. Kopilot membantunya agar bisa naik ke atas helikopter. Setelah siap helikopter itu sudah membawa Davia menuju villa rahasia milik suaminya itu. Saat ini Davia tidak bisa menangis karena hatinya sedang diliputi berbagai pertanyaan. Ia juga tidak tahu bagaimana nasib suaminya yang saat ini mengalami luka tembak entah apa penyebabnya. Semuanya masih abu baginya.
Apa yang sedang suamiku perjuangkan? Apakah kekayaan yang mereka miliki belum juga membuat mereka puas? Hidup siapa yang sedang mereka selamatkan hingga harus mengambil resiko besar dengan mengorbankan nyawa? Ini sangat membuatku muak dengan banyak rahasia yang kutemukan dalam hidup suamiku, gumam Davia membatin. Saking larutnya dalam lamunannya hingga tidak sadar helikopter sudah mendarat di atas tanah lapang. Arlen yang melihat Davia segera menjemput gadis itu. Davia berjalan cepat memasuki area villa yang cukup luas dengan bangunan gaya Eropa dan terlihat sangat indah dan berkelas. Area itu menyuguhkan pemandangan bukit hijau tidak jauh dari villa itu. Udara yang sejuk dan terhirup menyeruak masuk hingga terasa sampai ke dalam paru-parunya. Nona Davia. Kamar tuan ada sebelah sini, ucap Arlen sambil mengarahkan Davia ke kamar Haikal. Bagaimana keadaan suamiku? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Davia dengan gugup. Anda akan tahu setelah melihatnya sendiri Nona Davia, ucap Arlen yang tidak ingin banyak berkomentar. Pintu itu dibuka dengan perlahan oleh Davia dan ia melihat suaminya di perban bagian lengannya dan juga bagian dada pria tampan itu. Keduanya saling menatap satu sama lain dengan bibir bergetar menahan kerinduan padahal mereka baru berpisah beberapa saat yang lalu. Hani. Sapa Haikal sambil mengangkat satu tangannya untuk menyambut istrinya. Davia langsung membuka cadar dan jilbabnya saat pintu itu dikunci oleh Davia. Keduanya tidak ingin berkata apapun karena bibir keduanya sudah saling bertautan saat ini. Air mata Davia mengucur deras seakan begitu takut akan kehilangan suaminya. Ciuman itu berhenti setelah pasokan oksigen sudah menipis di paru-paru keduanya. Haikal menarik tengkuk istrinya lalu dahi mereka menempel. Maafkan aku Davia. Ini yang takutkan saat menikah denganmu. Aku takut membuat hatimu terluka jika kamu mengetahui kalau adalah seorang mafia yang selalu melakukan perdagangan senjata dan permata murni, ucap Haikal jujur. Setidaknya kamu tidak melakukan transaksi human trafficking dan narkoba. Tapi tetap saja Mas Haikal salah. Apa uang yang kamu dapatkan itu menafkahi aku, Mas? Tanya Davia. Tidak. Aku memberikan uang padamu itu adalah uang halal dari perusahaan kita. Bukan uang hasil penjualan senjata dan permata, ucap Haikal. Lalu uang hasil penjualan itu buat siapa? Tanya Davia penasaran. Pembicaraan keduanya terhenti. Davia membuka pintu itu sambil mengenakan jilbab dan cadarnya. Tidak lama Arlen dan seorang dokter masuk ke kamar Haikal untuk memberikan suntikan kepada Haikal melalui cairan infus. Dokter itu sangat cantik dengan pakaian seksi karena ia tidak mengenakan jas putihnya. Hati Davia kembali berkobar melihat dokter itu yang telah merawat suaminya. Maaf. Apakah Anda dokter suami saya? Tanya Davia sinis. Seperti yang kamu lihat, ucap dokter Viola. Apakah kamu tidak punya baju yang lebih sopan untuk menutup auratmu itu dokter? Tolong jangan menggoda suamiku dengan dada besarmu itu. Jika kamu melawanku sebaiknya pergi dari sini atau aku akan mengirim kamu ke tempat satwa liar. Sepertinya di dalam bukit itu banyak binatang buas. Apakah aku suruh saja anak buah suamiku membungkamu di sana sebagai mangsa mereka? Ancam Davia dengan intonasi tenang tapi terdengar sangat menakutkan. Sialan. Gue dijadikan makanan para predator, umpat dokter Viola. Ternyata aku tidak salah memilihmu baby sebagai istriku. Kamu penuh dengan kejutan. Suaramu lembut terdengar merdu.
Namun syarat akan ancaman yang menakutkan, puji Haikal membatin. Dokter Viola segera meninggalkan kamar itu dengan menghentakkan kakinya. Davia menatap horor suaminya membuat Haikal menundukkan wajahnya. Apakah payu asteris araku tidak memuaskanmu, suamiku? Hingga memperkerjakan dokter seksi untuk mengobati matamu juga? Tanya Davia sambil menekan amarahnya pada Haikal. Tidak sayang. Aku tidak melirik dia. Hanya dia yang mau bekerja sama dengan timku untuk merawat para anggotaku yang tertembak. Tolong jangan salah paham. Milikmu yang tiada duanya. Aku tidak mau makanan yang sudah dilalarin karena akan membuat sakit perut, ucap Haikal mengulangi kata-kata istrinya yang pernah memaki Vina. Seperti biasa, Haikal tidak bisa fokus pada sesuatu jika miliknya belum disenangi sama istrinya. Padahal sehari itu mereka sudah melakukannya 3 ronde, namun pria tampan ini masih ingin diberikan amunisi cinta dari istrinya. Karena tubuhnya sakit, Davia yang lebih banyak berkiprah untuk memuaskan suaminya sementara Haikal hanya bersandar pada dashboard tempat tidur. Iring-iringan suara erotis menggema di dalam sana, apalagi suara Davia yang sangat mendominasi di kamar itu makin meniupkan gairah percintaan mereka malam itu. Liukan gerakan binal dengan ekspresi wajah menggoda disertai suara erotis yang tercipta, membuat Haikal merasa istrinya seperti pelacur kelas atas yang sudah memiliki jam terbang tinggi melayani bos-bos konglomerat. Apakah ini istriku? Kenapa dia terlihat sangat nakal sekali? Kenapa dia sangat pintar menyimpan talentanya? Memiliki otak jenius di bidang ilmu tapi ilmu ranjang pun sangat ia kuasai dengan mudah. Ia pintar mempelajari apa yang disukai para suami. Apakah ini salah satu triknya untuk mempertahankan aku, miliknya? Ah! Tanpa kamu bisa memuaskan aku di ranjang, cintaku yang aku punya untukmu tanpa ada syarat, baby, batin Haikal yang langsung menangkap salah satu gundukan dengan bibirnya yang ikut terlonjak seiring tubuh istrinya menggempur miliknya di bawah sana. Hisapan yang cukup kuat pada puncak skuisi miliknya, membuat Davia makin melenguh manja sambil menekan sedikit kepalanya Haikal agar lebih dalam menyedot boba miliknya itu. Kamu sangat nakal, baby, racau Davia di tengah pemainannya. Kau terlihat liar sayang. Kau sangat menggemaskan dan membuat aku makin bergairah, ucap Haikal.